banget pagi-pagi udah berangkat, padahal biar sempat menjadi PR sekolah. yang gue sebel tuh kalau ada temen yang nyontek tapi nggak dikasih. Gue dibilang gue dibilang pelit. Gue bukan pelit, tapi dilema, tahu nggak sih? Nggak dikasih contekan dibilang pelit, mau ngasih contekan juga nggak baik. Yang lebih nyebelin tuh gini, gue ngasih contekan ke temen, nilai dia lebih tinggi dari gue. Waktu gue sekolah, pernah guru ngasih tugas buat ngerjain LKS. Terus teman-teman pada belum selesai, aku udah selesai. Gue merasa bangga dong. Terus guru itu deketin gue, kirain gue mau dipuji, malah dimarahin gara-gara di LKS gue tulis harga eceran 50.000. Apaan? Terima kasih. Tak jarang pertanyaan anak-anak membuat kita terdiam. Ketika seorang keponakan bertanya, kenapa kalau kita salah orang dewasa bilang kita belajar, kalau mereka salah kenapa tidak belajar juga ya? Saya tersenyum simpel, menjadi kompleksitas jawaban. Sambil masih tersenyum, saya berkata kepada keponakan saya dengan lembut. Mungkin mereka khawatir belajar dari kesalahan mereka bisa membuat buku pelajaran lebih tebal. Tapi siapa tahu, suatu hari mereka juga akan menemukan pesona belajar dari kesalahan, seperti yang mereka ajarkan kepada kita, meskipun dalam gaya belajar yang unik. Keponakan hanya mengangguk sambil bertawa, dan saya merasa lega bahwa jawaban itu tidak hanya mengandung humor, tetapi juga mempunyai pesan penting tentang pertumbuhan kebijaksanaan. Oke, halo semua, nama gue Muhammad Jandri dan gue dari kelas 10-2. Nah, dari itu gue tuh pengen ceritain gitu loh, pengalaman gue pas nonton bioskop. Waktu itu gue nonton bioskop kan sama temen gue. Nah, gue ini tuh lagi pengen beli popcorn. Pas udah beli popcorn, gue masuklah ke tempat nonton film. Pas nonton film ini, gue nyium nih, kok ada bau rendang gitu kan ya. Terus ada gitu orang bawa rendang, kayak ini tuh bukan tempat makan Padang gitu loh, itu bioskop. Terus ya udahlah, karena gak berani tegur gitu kan, jadi ya udah kita biarin aja. Nah pas itu tuh gue itu tuh lagi nonton film horor. Nah orang yang makan Padangnya itu teriak sambil sedek coy, kan aneh gitu loh. Udah bawa nasi Padang, gak bawa minum, terus kesedek gitu loh makan nasi Padang gitu. Kayak lu kalau pengen makan tuh di nasi Padang langsung gitu loh, jangan di sini. Terus ya udahlah, singkat cerita, filmnya udah habis tuh. Nah si orang yang makan Padangnya ini tuh bilang ke gue, mas tadi muteran nasinya kalau ya mas, gue ketawa dong. Terus ya gue bilang enggak mas, tadi ke samping saya gitu, padahal itu bohong gitu, karena emang benar-benar tuh di kepala saya gitu. Mungkin segitu aja kali ya gue ngomongnya. Jadi ya makasih dan udah dengerin. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Halifah Putri dari kelas 2 nomor absen 19. Saya di sini akan menampilkan tes anekdot yang sudah saya buat. Paling pangsit. Suatu hari, Dina bertemu dengan sahabatnya Anto. Lama gak bertemu, rupanya kedua sahabat ini lupa waktu dan asyik mengobrol berbagai hal. Di tengah obrolan, gak sengaja keduanya membahas keriuhan yang tengah terjadi. Walaupun awam soal politik, Dina dan Anto cukup update dengan perkembangan politik zaman sekarang. Kata Dino, kalau dipikir-pikir politisi itu lucu ya toh. Lucu, maksud kamu gimana Din? Tanya Anto tuh. Lah, coba. Mana sih? Kalau lihat HP. Oh iya lagi. Oh iya lagi. Lah, coba aja kamu lihat. Mereka tuh berlomba-lomba pakai baju mahal. Bukannya udah biasa Din katanya. Terus, nah itu masa mereka udah pakai baju orange ngejreng gitu. Maksud kamu Din, itu toh baju tahanan KPK. Kalau mau diusir KPK kan pakai baju tahanan. Mereka pasti korupsi minimal 1 miliar dulu. Gimana mah mahal coba itu baju. Salah ya, jadi baju-baju
melihat tulisan yang ada di situ. Dia bilang kayak gini ke gelandangannya, saya membaca tulisan yang digantung di tangan Anda. Saya pikir Anda ingin tahu sekarang pukul jam berapa. Sekarang pukul jam 14.30. Sekian dan terima kasih. Tek 13. Perkenalkan, nama saya Rizky. Hari ini saya ingin menceritakan tentang kejadian saya di sekolah. Waktu itu suasana di sekolah sedang santai dan tenang. Saat itu saya menanyakan kepada guru saya, "Bu, apakah saya boleh menanyakan sesuatu?" "Tentu saja," kata guru saya. "Tentu saja, boleh Ki. Kenapa?" Saya ingin menanya, apakah seorang itu bisa harus dihukum karena perbuatan yang belum pernah dia lakukan? Maka guru saya bilang, tentu saja tidak boleh, karena itu bukanlah perbuatan, karena itu tentu bukanlah perbuatan yang ia lakukan. Lalu saya bilang, alhamdulillah, syukur. Soalnya hari ini saya tidak membawa tugas, Bu, jadi saya tidak apa-apa kan, Bu. Lalu guru saya tertawa terbahak-bahak gitu. Itu tek aja langsung. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zara, bisa dipanggil juga Zara. Aku dari kelas 10-2. Wali kelas aku bernama Pak Didin. Pada suatu hari, sekolah sudah mulai masuk. Setiap ada siswa baru yang masuk, maka akan diminta berkenalan dengan para siswa lainnya sekelas. Biasanya, siswa baru tersebut akan diminta maju ke depan, atau setidaknya berdiri untuk memperkenalkan nama dan tempat ia berasal. Ibu guru pun menjawab. Ibu guru pun bertanya, "Kamu anak baru?" Murid pun menjawab, iya Bu." Guru pun bertanya kembali, "Pindahan dari mana, Nak?" Murid pun menjawab, "Purwodadi Grobogan, Bu." Guru pun jawab, guru pun bertanya, "Namamu siapa?" Murid menjawab, "Dmitri Saklitenov." Guru pun kembali bertanya lagi, keren, takjub. Kamu lahir di Rusia ya?" Murid pun menjawab, "Boten, saya kelahiran Sewon Purwodadi Grobogan, Bu." Guru pun kembali bertanya lagi, "Bapakmu seorang dumbes?" Murid pun menjawab, "Bukan, Bu, tukang ojek." Guru pun kembali bertanya, "Ibumu kerjanya apa?" Murid pun menjawab, "Jual jamu gendong." Guru pun kembali bertanya lagi, "Siapa nama bapakmu?" Murid pun menjawab, "Triyono." Guru kembali bertanya, "Ibumu?" Murid pun menjawab, "Sademi." Guru pun kembali bertanya, "Namamu kok kayak orang Eropa?" Gurunya keheran, kok bisa hanya anak tukang ojek dan tukang gendong jamu serta kok namanya kayak orang Eropa? Murid itu singkatan Bu, Dmitri Saklitenov, Sademi dan Triyono, jadi Demitri. Guru pun menjawab, "Oh, lah Saklitenov." Murid pun menjawab, "Saya lahir Sabtu Kliwon 3 November." Guru pun kembali bertanya, "Terus panggilanmu?" Murid pun menjawab, "Demit, Bu." Wah, kasihan ya, namanya juga sudah bagus, manggilnya malah Demit. Padahal nama Demit merupakan sebutan makhluk hidup di Indonesia. Sekian dari saya, Zahra. Saya ucapkan terima kasih.